Kayaknya semua yang melihat video ini adalah shoppers ya. Waktunya shopping gitu ya. Hari ini kita akan membahas mengenai BI Rate. Bahwa di tanggal 18 Juni 2020 BI sudah menurunkan BI rate-nya yang 7 harian itu menjadi 4,25%. Jadi penurunannya sekitar 25 bps. Kalau kita lihat definisi dari BI atau Bank Indonesia, BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan secara publik. Lebih gampangnya adalah suku bunga ini, BI rate, merupakan suku bunga yang menjadi bahan dasar acuan seluruh transaksi kegiatan perbankan ataupun keuangan di Indonesia. Nah, berikut merupakan pergerakan BI rate mulai tahun 2005 hingga 2014. Kita bisa lihat Pergerakannya lumayan signifikan. Kenapa kita ambil di tahun 2005 hingga 2014? Karena pergerakannya lumayan signifikan. Ada saatnya di beberapa bulan bisa naik hingga 9%, lalu akan turun kembali hingga 8,5% bahkan di bawahnya. Yang paling tinggi adalah sekitar di tahun 2005, yaitu mencapai hampir 13%, yaitu 12,75%. Kalau kita simpulkan, jika inflasi naik, maka BI rate biasanya juga ikut naik. Kenapa sih seperti itu? Supaya pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia berimbas dan juga lebih stabil. Nah, biasanya kenaikan atau penurunan BI rate itu berhubungan dengan suku bunga perbankan, yaitu simpanan ataupun pinjaman. Ketika perekonomian sedang lemah seperti saat pandemi ini, biasanya dan seharusnya seperti yang sudah dikeluarkan oleh BI rate-nya turun 25 bps atau 25 basis points. Bunga BI rate yang 7 harian ini itu sudah berlaku mulai 19 Agustus 2016. Untuk BI rate yang biasanya ada, itu berlaku 1 tahun jangka waktunya. Sedangkan untuk BI 7 days reverse rate, itu berlakunya cuma 7 hari aja. Kenapa sih seperti itu? Ya, karena dengan mempersingkat rentang waktunya mengenai kebijakan ini, lembaga perbankan itu nggak perlu menunggu sampai setahun, atau konsumen atau nasabah tidak perlu menunggu sampai setahun. Jadi dalam rentang 7 hari dan kelipatannya, maka suku bunga dapat dihitung. Kembali ke bahasan di atas, BI rate akan diturunkan jika inflasinya tidak sebanding atau tidak sama seperti apa yang direncanakan atau apa yang sudah diproyeksikan oleh BI. Nah, contohnya nih, ketika harga bahan-bahan pokok mulai naik, sehingga masyarakat jadi menurun daya belinya karena tidak mampu membeli harga-harga bahan pokok yang mengalami kelonjakan, maka BI rate biasanya akan diturunkan untuk memacu roda perekonomian masyarakat di Indonesia. Nah, dengan membaiknya perekonomian, seharusnya bertambahnya juga peredaran uang di Indonesia, dan diharapkan harga-harga bahan pokok menjadi lebih turun dan kemudian stabil kembali. Biasanya akan terjadi penurunan BI rate ini ketika di masa krisis atau perekonomian sedang lemah. Nah, kalau misalkan menjawab pertanyaan seperti ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dari suku bunga deposito yang turun. Kalau memang suku bunga depositonya turun, pasti nasabah bank nggak akan mau memasukkan uangnya ke deposito atau tabungan. Jadi perbankan bisa mengarahkan ke instrumen investasi yang lebih menggiurkan daripada dua hal tadi. Yang kedua, apabila suku bunga kreditnya turun, nah seharusnya bank bisa mendorong volume kreditnya sehingga memperbanyak orang yang akan
mengajukan kredit dengan biaya-biaya atau bunga yang kecil tersebut. Yang ketiga, yaitu restrukturisasi. Nah, seperti yang kita tahu, di dalam pandemi COVID-19 ini ada banyak sekali kejadian untuk gagal bayar. Kenapa? Karena perekonomian semakin sulit. Untuk orang-orang yang mengambil pinjamannya ke bank, mereka akan kesulitan untuk membayarnya. Nah, sehingga dengan adanya kebijakan BI rate yang turun ini akan membantu bank untuk merestrukturisasi kreditnya. Jadi yang pertama, terminnya bisa diperpanjang. Harusnya 1 tahun bisa menjadi 2 tahun. Lalu untuk bunganya sendiri akan bisa terjadi penurunan, sehingga resiko gagal bayarnya juga menurun. Dan banknya jadi nggak rugi deh. Pertanyaan ketiga, terus kalau di diskon BI rate-nya waktunya shopping gitu ya Kak? Wah, kayaknya semua yang melihat video ini adalah shoppers ya. Nah, kira-kira jawabannya adalah ada 2 hal. Yang pertama, pilihlah instrumen investasi yang sesuai dengan profil resiko atau return yang kamu inginkan ya. Kalau uang kita masukkan ke dalam tabungan, pastinya dengan penurunan BI rate ini nggak akan menghasilkan return yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi seharusnya kita akan memilih investasi-investasi yang sesuai. Terus yang kedua, shopping boleh ya, tapi akan lebih baik untuk mengatur keuangan kamu. Money management itu penting. Yeay, sudah pintar semua nih hari ini. Kita sudah bahas mengenai BI rate 7 days reverse rate, dan juga mitos atau faktanya mengenai BI rate. Nah, semoga bahasan hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!